Di beberapa waktu terakhir, saya beberapa kali menyampaikan bahwa AI ini merupakan salah satu AI terbaik untuk penelitian dan penulisan ilmiah. Menariknya, meski sudah berkualitas, AI ini tetap berinovasi menghadirkan fitur-fitur baru. Terakhir, beberapa hari lalu, AI ini menghadirkan fitur baru lagi. Fitur ini mampu membantu kita merancang hingga menyelesaikan artikel jurnal ilmiah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya, Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang membahas berbagai AI yang insya Allah bermanfaat untuk bidang penelitian hingga pendidikan. Kali ini, mari kita bahas fitur terbaru dari Answer This. Di Answer This sekarang ada fitur yang sangat luar biasa. Melalui fitur terbaru tersebut, kita dapat membuat kerangka penulisan, mengembangkan kerangka menjadi paragraf utuh, menambah sitasi dan referensi, mengedit paragraf, hingga menyelesaikan tulisan dalam satu menu AI yang terintegrasi. Menu tersebut bernama Documents, dan di sini ada tanda kurungnya New, artinya baru. Untuk mengaksesnya tinggal kita klik kiri saja seperti ini, sehingga nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tapi mungkin bagi beberapa teman yang baru pertama kali mengakses menu tersebut, mungkin tampilannya akan langsung seperti ini, ada halaman kosong. Tidak masalah ya, saya kembali ke menu saya terlebih dahulu yang tadi. Nah ini, untuk memulainya kok tampilannya seperti ini, kita perlu klik New Document menggunakan tombol ini. Lalu di sini kita tuliskan topik atau judul dari karya tulis yang ingin kita susun. Misalkan ini, pengaruh polutan terhadap kesehatan manusia. Untuk description ini opsional ya, bisa kita isi bisa tidak. Kemudian kita klik create document atau buat dokumen. Nah, sehingga muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sama kan seperti tampilan yang ini tadi. Kadang topik yang kita tuliskan di sini langsung di copy menjadi judul dokumen ini. Tapi kadang seperti ini tidak tertuliskan, tidak masalah. Kemudian di description bisa juga kita tuliskan. Misalkan kita ingin menulis literatur review, maka kita tulis write a literature review on topik kita tadi ya. Kemudian di sini number of heading sama subheading. Jadinya kita ingin membuat karya ini terbagi menjadi berapa bab sih, dan di setiap bab ada berapa subbab ya. Misalkan ya, kita ingin menulis ini babnya ada 5, di setiap bab tersebut ada 2 subbab, dan ini bisa kita atur, bisa kita perbanyak, bisa kita kurangi. Kemudian di sini ada configure sources. Nah, kita klik ya di sini, sehingga di sini muncul tampilan seperti ini. Ini untuk apa sih? Nah, ketika dia nanti membuat kerangka, ya, menu pertama yang akan kita eksplor itu nanti dia bisa membuatkan kerangka dari topik kita. Nah, ketika kerangka tersebut disusun, penyusunannya tidak asal-asalan. Dia menulis kalimat-kalimat kerangka berdasarkan sitasi atau berdasarkan referensi. Nah, referensi yang dia sitasi bisa kita atur di sini. Oh, saya ingin membuat kerangka dengan sitasi yang paper-papernya banyak dikutip. Maka ini nanti bisa kita tingkatkan ya. Jadinya dia akan mengutip minimal 20 paper, itu minimal ya. Jadinya masih bisa lebih dari 20 ya. Kemudian di sini database-nya bisa kita atur ya. Kemudian jurnal quality-nya bisa Q1 sajalah, nggak apa-apa. Misalkan Q2, Q3, Q4 atau semua referensi di database. Kemudian di sini saya hanya ingin menulis artikel atau menulis karya dengan publikasi 10 tahun terakhir. Maka ini bisa kita atur ya menjadi 2014 hingga 2024 misalkan ya. Start date-nya 2014, end date-nya 2024 atau ditambah menjadi 2025. Nah, setelah kita atur referensinya, kemudian tinggal kita klik generate outline, sehingga dia akan membantu membuatkan kerangka dari tulisan kita. Namun sekali lagi ya, seperti biasanya saya sampaikan, AI itu tool, AI itu mesin. Kita posisikan dia sebagai teman kita yang memberikan saran. Jangan kemudian karena ini menunya luar biasa, nanti 100% tulisan kita dibuat oleh AI. Nah, itu kurang etis, kurang bijak. Namun dengan hadirnya menu ini, setidaknya sangat membantu kita merancang hingga menyelesaikan tulisan. Tapi sekali lagi, jangan kemudian dipakai secara kebablasan. Nah, ini sudah selesai ya, generate outline-nya di sisi kanan ini. Ini judulnya, kemudian ini ada introduction-nya. Nah, ini kerangkanya sudah dia buat. Nah, nomor-nomor ini merupakan angka yang mewakili sitasi dalam format numbering. Nah, ini nanti bisa kita ubah menjadi format lain, misalkan APA dan sebagainya.
kemudian ini subbab kedua dan seterusnya ya. Nah, kalau kita setuju, nanti kita tinggal klik apply outline. Tetapi kalau ada yang tidak setuju, bisa kita ubah-ubah urutannya, kita tambah kalimatnya, kita hilangkan beberapa kerangka, tidak masalah ya. Jadinya ini editable ya. Nah, ini bisa kita blok, bisa kita hapus, bisa kita perbaiki. Kemudian di sini bisa kita pilih replace everything ataupun dua menu yang lain. Misalkan sudah setuju, tinggal kita klik apply outline. Sehingga outline atau kerangka yang sudah dia buatkan akan muncul di dokumen kosong tadi ya, di dokumen kita ini. Nah, ini ada introduction, kemudian ini subbabnya, lengkap sekali kan. Ini bab kedua, ini subbabnya, bab ketiga subbabnya, dan seterusnya. Ini luar biasa ini ya. Dan ini lagi-lagi angka-angka ini merupakan referensi, karena ini sifatnya stylenya masih Chicago ya, maka ini angka-angka saja. Misalkan kita ingin ubah menjadi APA, tinggal kita klik saja ini, kemudian kita pilih American Psychological Association atau APA. Nah, sehingga di sini muncul citasinya. Oke, ya, ini sudah. Kemudian apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Nah, ini bisa kita ubah ya, meskipun tadi saya katakan di sisi kanan ketika outline-nya belum muncul ke sini, bisa kita edit. Ketika sudah kita apply outline, ini pun juga bisa kita edit. Misalkan ya, oh ini urutannya saya ubah, oh kalimat ini saya hapus, tidak masalah. Ya, oke. Kemudian misalkan ini ya, ini saya ubah, ini lebih baik ditaruh di yang terakhir ya. Maka ini saya Ctrl X, kemudian Enter, kemudian Ctrl V ya, jadinya di cut, kemudian di paste. Nah, ini di backspace ya, di del. Nah, kemudian anggap aja tiga kerangka ini kita sudah setuju, tinggal kita blok saja seperti ini, akan muncul menu seperti ini ya. Kalau di refresh nanti kalimatnya akan diubah ya. Kalau expand outline nanti dia akan kembangkan menjadi paragraf. Nah, misalkan kita klik ini expand outline. Nah, maka dia akan kembangkan ini poin-poin ini menjadi paragraf utuh. Dan lagi-lagi saya ingatkan lagi, nanti paragrafnya jangan langsung di copy ya. Kita tetap perlu validasi, citasi referensinya. Minimal kita baca judul dan abstrak dari referensi yang dia kutip. Kita perlu beri sentuhan-sentuhan manusia sehingga tidak kemudian 100% AI menggantikan kita. Nah, ini sudah berubah ini, dan ini lagi-lagi editable ya. Ini bisa kita hapus ya, kita rapikan. Kemudian ini juga kita rapikan. Kemudian ini kita rapikan. Nah, misalkan saya ingin lebih rapi, ini tinggal di blok. Nah, kemudian di sini ada justify seperti Word ya. Ada bold, ada italic, ada underline ya. Kemudian di sini ada kalau kita ingin buat bullet atau numbering ya, ingin menambahkan gambar atau link ya. Kemudian ini heading 1, heading 2, heading 3, buat tabel juga bisa, lengkap sekali di sini. Oke, selanjutnya ini ya. Nah, ini sama nanti kalau kita setuju, maka nanti tinggal kita expand, atau mungkin kita ingin edit secara konvensional boleh ya. Kita ubah-ubah ya, kita beri sentuhan-sentuhan dari alur berpikir kita, silahkan, itu akan lebih bagus lagi. Ya, misalkan kita expand lagi nih ya, anggap aja sudah setuju. Ya, kita blok lagi, kemudian kita klik expand outline ya. Kalau di refresh nanti dia akan ubah poin ini menjadi paragraf langsung ya, paragraf yang lebih singkat. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita rapikan lagi ya. Nah, enter yang kebanyakan ini bisa kita hapus. Kemudian tinggal kita justify juga. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian oke, ini nanti bisa dilanjutkan terus sampai bawah ini ya, kemudian nanti akan terselesaikan ya bantuan dia. Nah, di sini ada referensinya lengkap juga ini ya, bisa kita ubah juga urutannya ya sesuai dengan kebutuhan kita. Ini semua referensi yang dia sudah citasi di atas. Pak, apakah bisa ditambah referensinya? Bisa ya, caranya gimana ya? Nah, di sini ada library. Nah, library bisa kita klik ya. Kemudian di sini muncul berbagai referensi yang pernah kita baca atau kita masukkan ke answer this. Atau kita juga bisa mencarinya langsung ya sesuai dengan kebutuhan kita dengan menggunakan source paper ya. Jadinya teman-teman kalau sudah punya referensi dan referensinya sudah dimasukkan ke library, maka tinggal pilih library. Kalau belum punya bisa klik source paper. Nah, misalkan di sini ya. Di sini, oh ini belum ada citasinya ini. Maka nanti tinggal kita blok saja ya. Kita blok, Ctrl C, masukkan ke sini. Ya, kemudian kita enter, maka dia akan carikan paper-paper yang berkaitan dengan topik yang sudah kita masukkan ke sini. Nah, ini sudah muncul ya referensi-referensinya. Nanti tinggal kita cari mana yang menurut kita paling cocok ya.
Nah, kita posisikan kursor kita ke tempat di mana citasi itu ingin dimunculkan, misalkan di sini. Kemudian kita pilih, oh ini cocok nih, tinggal kita klik plus di sini, sehingga muncul di sini. Oh, saya nggak cuma pingin satu citasi untuk kalimat ini, tinggal kita scroll, kita cari mana yang cocok. Oh, misalkan ini, lalu kita klik plus. Nah, maka nanti muncul di sini. Keren kan ya? Nah, nanti tinggal kita klik reformat, biar nanti referensinya akan update ya. List referensinya akan update. Dan itu juga penting ya, untuk kalau stylenya beda. Misalkan kita pakai style yang Chicago ya, itu kan penomoran kan ya. Nah, kalau kita nambahkan referensi baru, itu kita perlu reformat agar nomornya menjadi terupdate. Misalkan saya ingin menambahkan citasi untuk kalimat ini, tinggal saya copy, kemudian saya masukkan di sini, kemudian saya enter. Maka dia carikan paper-paper sesuai dengan topik yang atau kalimat yang kita masukkan di sini. Kemudian nanti tinggal kita pilih paper yang menurut kita sesuai. Nah, ini ya. Tadi kemudian kita letakkan kursor kita di mana kita ingin memasukkan citasi tersebut. Misalkan di sini ya. Kemudian kita spasi, misalkan oh ini bagus ini, saya centang, kemudian saya klik tanda plus. Nah, ini muncul kan. Nah, ini kan udah urut habis 4, 5 terus 25. Maka kita perlu reformat. Nah, sehingga berubah 4, 5, kemudian 6, kemudian 7, berubah semua. Tadi awalnya 25 ya. Nah, ini 25 terus 6. Kalau kita reformat, nah ini semua terupdate semua, berubah semua angkanya. Keren kan ya? Nah, lagi-lagi nanti referensinya pun juga nambah. Nah, ya. Nah, kemudian selain reformat, di sini juga ada menu save. Nah, ini juga perlu kita save ya. Atau Ctrl S juga bisa, pakai keyboard kita. Ctrl S. Nah, ini saving. Atau kalau nggak mau Ctrl S, tinggal klik save tadi di atas. Nah, kemudian di sini masih ada menu EE edit ya. Nah, misalkan kalimat ini saya kurang suka ini, atau paragraf ini menurut saya kurang akademis, maka saya blok. Kemudian ada EE edit. Kemudian di edit ini kita bisa reword, artinya kata-katanya diubah, summarize atau diringkas, generate question, jadinya akan muncul pertanyaan berdasarkan paragraf ini, atau kita custom prompt juga bisa. Misalkan kita klik custom prompt, kemudian make more academic misalkan ya. Nah, misalkan ya, make this paragraph more academic, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal kita klik generate. Nah, sehingga paragraf yang sudah tercopy tadi masuk ke sini ya, nanti akan diubah ya, diparaphrase, kemudian ditulis ulang menjadi lebih akademis tone-nya. Nah, ini sudah, ini perubahannya. Nah, sebelum kita setuju dia tampilkan di sini. Kalau kita setuju tinggal klik replace selection atau insert before atau insert after, kemudian apply changes. Kalau replace selection, maka paragraf ini langsung berubah sesuai dengan perubahan ini. Kalau insert before, maka paragrafnya akan muncul di bagian sini. Ya, kalau nanti apply itu add to end, maka nanti munculnya setelah paragraf tersebut. Ya, nah kita ingin mengganti paragraf ini, maka kita replace selection, kemudian apply changes. Nah, maka berubah ini. Ya, paragrafnya sudah berubah sesuai dengan perubahan yang tadi sudah kita inginkan menjadi lebih akademis gitu ya. Nah, lagi-lagi kalau kita ingin ubah menjadi APA tinggal diklik seperti ini saja. Nah, ya, keren ya, keren banget. Nah, kemudian di sini juga ada menu setting. Nah, menu setting ini kita bisa ubah judul dari dokumen tersebut. Dan lagi-lagi jangan lupa nanti di save. Nah, kemudian kita scroll ke bawah lagi, di sini ada dokumen ya. Kalau dokumen kita klik, kita akan kembali ya, kembali ke menu dokumen di awal. Nah, kita scroll. Nah, di sini ada view all documents, kita klik. Nah, sehingga muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah kita save, nanti kita klik judul dari dokumen tadi, maka akan kembali lagi nanti kita ke dokumen yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya. Oke, ini fitur terbaru yang menurut saya luar biasa dari Answer This. Ya, semoga nanti akan muncul fitur-fitur lagi yang sangat luar biasa sehingga membantu kerjaan kita. Dan lagi-lagi saya ingatkan, tetap jaga sikap ilmiah dan integritas akademik kita. Di era EE ini, EE amat sangat membantu termasuk Answer This, tapi kemudian ya jangan 100% kerjaan kita digantikan oleh AI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.